Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, Konsultan Indonesia, di periode ke-32 malam ini, di malam ke-8, kedua terakhir. Dengan materi yang akan dibawakan yaitu simulasi peretasan kamera CCTV dan iPhone oleh Bapak Kurniawan Ilyas. Mungkin kepada Bapak bisa langsung menyampaikan, Pak. Silakan, Pak. Ya. Jadikan saya co-host. Oh iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Materi malam ini sebenarnya sekedar edukasi ya, agar kita lebih berhati-hati untuk ya, menempatkan CCTV kita, termasuk juga handphone kita di tempat-tempat yang sifatnya pribadi, yang bisa mengganggu dan yang bisa membuat kita tidak nyaman atas penggunaan teknologi yang memang sekarang ini teknologi seperti CCTV, apalagi iPhone itu sendiri yang bisa dikata tingkat keamanannya cukup tinggi, namun sudah beberapa tools yang bisa kita pakai. Apakah keamanan CCTV kita dengan iPhone ataupun juga dengan Android ini masih bisa kita jaga dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Jadi simulasi ini adalah sekedar edukasi, bukan mengajarkan sebuah kejahatan, namun edukasi agar kita sadar bahwa device atau peralatan yang kita pakai ini sesungguhnya masih banyak celah-celah yang digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Jadi sekedar disclaimer, ini adalah simulasi, bukan untuk mengajarkan terhadap kejahatan, namun kita lebih banyak membangun kesadaran kita tentang penggunaan alat-alat yang boleh dikata menjadi milik kita. Namun saat ini banyak ya menimbulkan ya permasalahan, gangguan secara pribadi atau secara hukum. Baik, CCTV ini sebenarnya ada 3 jenis ya. Jadi ada 3 jenis. Ada berbasis digital, ya, ada berbasis analog, ya. Ini sebenarnya analog ya, analog dan berbasis WiFi. Jadi yang sering kita lihat di kantor-kantor, di rumah-rumah yang lebih banyak digunakan CCTV berbasis digital dan analog. Sedangkan berbasis WiFi ini umumnya di kantor-kantor yang besar, yang punya bandwidth, yang punya jaringan WiFi yang kuat, ya tentu CCTV ini banyak yang digunakan untuk tempat-tempat tersebut. Beda halnya ya yang digital dengan yang analog itu sendiri. Yang kita ketahui adalah CCTV digital ini ada 3 komponen yang saling perangkat fitur yang saling bisa menunjang bahwa CCTV itu ya berjalan dengan baik, yaitu di VR. Di VR ini adalah network video recording ya, komponen untuk menyimpan data. Jadi perlu diketahui digital ini ada sebuah soket, ada sebuah penyimpanan yang ada di sini yang dimana
bisa sewaktu-waktu kita melakukan monitoring terhadap perjalanan penggunaan CCTV itu sendiri. Yang selanjutnya ada suite. Suite ini yang menghubungkan antara CCTV ya dengan perangkat lainnya ya. Jadi suite atau hub ini adalah komponen yang bisa mengubah sinyal data digital untuk ke NVR dan monitor. Yang selanjutnya ada kabel chat TP ya, chat 5, 5E, 6 dan seterusnya. Yaitu media transisi yang digunakan untuk sistem IP ya. Jadi perlu diketahui CCTV juga memiliki identitas protokol ya, di mana setiap perangkat-perangkat yang berbasis digital ini sudah pasti ada IP-nya. Ya, tentu peretasan ini ya CCTV harus ya syaratnya harus satu jaringan gitu sehingga kita bisa mengetahui IP. Jadi untuk mengetahui IP CCTV itu tidak sulit ya. Banyak tools RTPS player, banyak tools yang bisa merekam atau men-scan ya, men-scan jaringan CCTV ini sendiri. Yang selanjutnya adalah CCTV analog ya. Jadi CCTV analog ini ada ada 4 perangkat ya, yaitu DVR masih menyimpan rekaman. Jadi di VR ini ada semacam perangkat yang terpisah dari CCTV ini. Ya. Jadi CCTV ini. Jadi ada satu perangkat lagi, ada monitor, ya, ada kabel untuk jaringan. Nah, ada juga CCTV berbasis Wi-Fi ya, IP yang live ya, RSTP server. Nah, kamera CCTV sering disebut juga dengan streaming protokol. Nah, bagaimana seorang yang melakukan kejahatan, tentu dia harus mengetahui IP dari sebuah kamera itu sendiri ya. Makanya nanti kita akan simulasikan. Namun kita simulasikan ini tidak di CCTV ya, tidak di CCTV privat karena bisa jadi akan yang menimbulkan kejahatan atau menimbulkan masalah ya kepada pribadi narasumber, karena kita akan melihat saja CCTV yang bisa kita lakukan peretasan ya, di mana CCTV publik ya, CCTV publik kita ketahui ya bisa dilakukan peretasan informasi untuk kita melihat lalu lintas ataupun informasi-informasi di wilayah publik. Ya, wilayah publik ini memang ada 2 jenis. Ada wilayah publik pemerintah, ya, artinya pemerintah membangun sebuah CCTV yang bisa diakses ya dengan cara melakukan peretasan, yang di mana peretasan itu legal. Ada juga CCTV publik yang kepemilikannya perorangan. Jadi ada publik yang sifatnya milik pemerintah, ada publik juga sifatnya perorangan. Namun sama-sama publik. Nah, untuk hal ini tidak menjadi masalah sebenarnya. Yang menjadi masalah kalau CCTV itu di ruang-ruang privat ya, di ruang-ruang privat kita. Untuk kita memang kita harus menjaga CCTV kita tidak di-scan ya. Jadi kata kunci untuk memasuk sebuah jaringan atau server itu tidak ada lain. Kita harus tahu IP-nya itu dulu. Karena IP adalah alamat yang harus diketahui untuk kita bisa masuk atau menuju sebuah perangkat itu sendiri ya, perangkat itu sendiri. Baik, ini sebenarnya tools yang cukup kompatibel ya, kompatibel untuk kita lakukan beberapa perintah ya, beberapa perintah inilah yang bisa kita pakai untuk mengakses CCTV ya, CCTV publik itu sendiri.
Nah, dia menggunakan bahasa pemrograman Python itu sendiri ya, bahasa pemrograman Python. Nah, ini ada kurang lebih ya, 1, 2, 3 ya, 4 ya, dan seterusnya ya. Jadi ada sebuah cara untuk sebelum kita menggunakan tools tersebut. Dia menggunakan 100% bahasa Python dan bahasa Python 3 ya. Sekarang ini sudah tidak tetap ada bahasa Python 2, tapi sekarang yang sedang berkembang ini untuk pemrograman ini menggunakan bahasa Python ya, bahasa Python 3. Nah, ini sebuah contoh ya. Jadi saya menggunakan OS di mana OS saya ini saya gunakan OS Ubuntu ya, Ubuntu ya. Tentu kita harus masuk dulu di terminal ya. Tentu kita harus memiliki dulu. Kita memiliki sebuah sebuah OS operating system yang ada di laptop kita atau di PC kita. Nah, kita harus masuk di root-nya dulu ya. Root itu perintah tertinggi di sebuah terminal yang dimana kita dapat menginstal sebuah menu ataupun sebuah packet ataupun sebuah tools ya, dimana akan kita gunakan untuk masuk di wilayah atau dimasuk di jaringan kamera itu sendiri ya. Kita apt-get install ya, jadi kita install Python 3 akan muncul ini ya. Lalu kita ada perintahnya remove and not upgrade. Jadi ada berapa fitur-fitur atau perintah-perintah yang tidak bisa di-upgrade ya. Nah, habis itu kita menginstal git-nya ya. Tentu kalau untuk memasuki ya tadi apt Python ini kita harus masuk di kode root-nya. Lalu kita masuk di apt-get install sehingga kita bisa menginstal namanya git clone tadi ya. Nah, inilah sebuah codingan yang sudah disiapkan untuk memasuki kamera CCTV ya. Nah, ini kita harus LS ya. LS ini ada listening. Disinilah folder-folder ya, isi-isi dari root atau home ya. Ini folder home, isinya adalah ini beef ini ya. Ini untuk melakukan pencarian ya, beef bisa mencari pencarian lokasi, cam scanner ya, ini tadi desktop, folder juga, subfolder, dokumen dan seterusnya ya. Lalu kita masuk dulu di CD ya, perintahnya CD. CD ini adalah change directory ya, untuk memasuki ya, ketika kita sudah install Cam Hacker ini, maka kita masuk dulu di direktori Cam Hacker-nya. Lalu kita masuk perintah pip install min-r requirement.txt, langsung muncul ini. Nah, setelah muncul ini kita masuk karena dia bahasa pemrograman Python, maka sudah pasti perintahnya itu Python 3 misalnya, Python 3 camhacker.py, itu ujungnya itu. Jadi kalau sudah bicara .py, pasti dia bahasa pemrograman Python sendiri. Jadi ini contoh-contoh, nanti kita ambil Indonesia ya, kita ambil Indonesia untuk melihat berapa CCTV yang ada. Nah, kalau kita bicara peretasan kamera itu sendiri, sebenarnya sudah ada materi saya yang sebelumnya, namun ini jauh lebih canggih lagi ya. Jadi ini bisa menembus untuk iPhone itu sendiri ya. Jadi materi saya sebelumnya itu peretasan kamera ini bisa menembus iPhone ya. Jadi ini kita masuk di upgrade dulu ya, di-upgrade dulu, lalu kita install selanjutnya install PHP ya. Install PHP, penggunaan PHP, lalu kita install core.ai-nya. Setelah itu kita bisa install wget.ai, lalu kita git clone untuk kamera hacknya. Kamera hacknya ini akan kelihatan ya nanti baik kalau kita masukkan di direktori desktop, ini akan muncul di lampage-nya atau di halaman depannya. Tapi saya tidak masukkan di itu. Nah, saya sudah menginstalnya, maka akan ada perintah fatal destination pack
already exist not empty directory. Jadi sudah ada directory yang di home Unustra ini, yaitu cloning dari GitHub ini ya. Kita masuk di CD hack kamera, akan muncul ya. Jadi muncul ini hack kamera ini yang didesain oleh Antom ya, Antom itu sendiri. Nah, ini sebenarnya bahasa codingan ini ya, bahasa codingan ini memang sudah dihapus ya, sudah dihapus oleh YouTube, termasuk juga oleh beberapa web itu sendiri ya. Jadi kan saya dikirimkan waktu saya pembelajaran ini, kami dikirimkan bagaimana testingnya ya, testing itu sendiri. Contoh ya, kita ingin mengirimkan sebuah link YouTube misalnya. Orang penasaran itu link YouTube, tentu akan mengkliknya nanti ya, akan mengkliknya dengan penasarannya seseorang itu dengan metode phishing itu akan mengklik. Caranya apa? Kalau kita klik Geo Festival Live online meeting ya. Ini juga online meeting ini bisa Zoom ya. Jadi di Zoom meeting ini bisa kita modifikasi ya. Kita modifikasi URL-nya misalnya ya. Kita short list ya, pakai kita short list dan seterusnya. Nah, saya contoh ambil YouTube ya, misalnya orang penasaran sama YouTube. Nah, untuk mengetahui ID YouTube tersendiri nanti kita praktekkan itu ID YouTube itu di ujungnya ya, di ujungnya ya. Jadi saya pakai ID YouTube ini langsung muncul starting PHP server. Nah, akan muncullah cloud file controller ya. Jadi kita akan coba semacam mengirimkan baik ini ataupun ini sama saja ya, sama saja ke sebuah link yang dimana linknya itu ya orang bisa klik ya, klik. Dengan mengklik ini secara otomatis ya, secara otomatis IP kita menggunakan apa itu akan terlihat lokasinya ya, lokasinya kita menggunakan device apa, kita menggunakan pencarian atau browser apa ya, misalnya kita menggunakan ini kan IP versi 4 ya. Jadi ini IP versi 4. Ada IP versi 6 ya yang jauh lebih panjang gitu. OS-nya ya misalnya kita pakai OS Windows 10 ya. Jadi kalau kita klik pakai OS Windows 10 atau kita klik pakai handphone maka akan kelihatan ya kita pakai OS apa. Nah, inilah akan terekam ini ya. Image file yang tersimpan secara terusnya. Jadi thank you for using ya visit http bla bla bla. Lalu, nah ini nih. Jadi saya secara tidak saya pakai anu saja ya, saya pakai apa namanya? Saya pakai PC saya saja lah, terus kamera kalau kamera lagi. Tapi saya coba, nanti kita akan coba. Saya kirim di link kamera saya di mana itu kita bisa buka ya, kita bisa buka di tempat tersebut ya. Ini saya sudah coba tadi nih. Sudah coba ya, secara tidak sadar saya merekam ya, merekam apa itu. Kalau kita begitu klik langsung terekam semua aktivitas kita, baik itu aktivitas bergerak atau tidak bergerak. Tapi ini dalam bentuk gambar ya, PNG atau JPEG itu sendiri. Ya, jadi sangat ini ya. Ini 22 Agustus ini ya, 22 Agustus 2020. Tadi saya sudah coba tadi sore ya, saya pulang dari kantor, saya coba ternyata tanggal 22 ya Agustus 2023 ya dengan urutan itu sendiri. Jadi memang tidak susah sekali, tidak sulit sekali ya kalau kita dikirimkan semacam ini misalnya ya. Contoh, nggak saja link YouTube ya. Kita penasaran link YouTube ataupun link semacam link meeting ya kayak Zoom apa ya, kayak Google Meet ya. Kita kadang ngeklik kita dengan mengklik itu otomatis kita sudah terekam secara sadar tidak sadar ya itu. Tapi kan ini contoh ya itu kita coba ya. Oke, kita coba saya masuk di mana ya, oke, saya masuk di Parrot OS ya. Jadi saya sebenarnya
bisa saja saya masuk di tempat lain ya, tapi saya pakai operasi sistem Parrot ini juga cukup bagus ya. Tapi bisa juga saya masuk di Ubuntu ya, Ubuntu. Tadi saya coba tadi pakai Ubuntu. Tidak apa-apa, kita praktik saja khusus. Nah ini khusus ini ya. Kita masuk di praktek simulasi untuk kamera dulu ya. Kamera kita besarkan dulu. Kelihatan terminalnya Pak Daniel ya? Kelihatan ya? Iya, kelihatan, Pak. Ini yang Parrot TFC ini ya. Yang terminal Unusra Parrot ini. Iya, Ada ya? kelihatan, Pak. Iya, kelihatan. Baik, saya cek dulu jangan sampai dikali. Salah. Terkeluar, Pak. Iya. Oke, sudah saya cek data kelihatannya. Gimana saya taruh ini? Oke, supaya tidak terganggu ya. Oke, sini saja ya. Jadi saya perbesar dulu. Caranya perbesar, ya kasih besar-besar ya. View, zoom ya. Jadi tadi kita sudah ketahui bahwa kalau untuk kita menginstal apa namanya sebuah tools hacking kamera CCTV, maka kita masuk di rootnya dulu ya. Kita masuk di root sudo nah, kita masuk di password. Lalu kita masukkan perintah ya, perintah tadi mana GitHub ya. apt update ya, lalu kita masuk di ya. Kalau kita belum masuk di kode root, maka kita pakai perintah sudo. Kalau sudah kita masuk di root ya, di perintah tertinggi root, terus kita lagi masuk di tulisan ataupun perintah yang disebut sudo ya. Kita post ya, oke ya, kita clear lagi. Nah, setelah itu kita masuk di perintah selanjutnya yaitu apt get ya. Kita clear saja. Nah, ini sudah ya. Ini sudah terinstall ya. apt install.git. Setelah itu kita masuk di PHP ya. PHP. Kita masuk di PHP. Oke, sudah terinstall juga. Clear. Setelah itu kita masuk di install kurnya ya. Karena ini akan ini akan mengirimkan URL ini. Ya, kalau tidak menginstal ini maka tidak bisa kita mengirimkan URL ataupun membuat jaringan URL. Ya, selanjutnya kita widget ya, widget. Oke ya, clear. Kita klik, kita bersihkan dulu, clear ya. Nah, setelah kita masuk di situ, kita masuk di git clone ya, git clone. Kita install toolsnya, ini toolsnya. Oh ya, sudah ada ya. Oh sudah ada, sudah ada ya. Kamera itu saya cek dulu. Oh sudah ada ya. Oh bukan, salah. Oh salah. Salah, harusnya kita masuk di. Saya ulang ya, saya close dulu. Kita masuk di Python dulu ya. Kita masuk di Python. Nah, sudah kita close saja. Kita masuk di terminal baru. Kita masuk di apt-get Python ya. Baru. Kita masuk di Python 3. Oh no. Kalau ada perintah begini, dia minta kita masuk di root ya. Kalau root berarti sudo ya. Nah, lalu kita masuk kembali di ya karena apt ya. Kalau andai kata ada perintah sudo berarti tidak usah masuk di kode root itu kamusnya. Oke, setelah itu kita clear.
Setelah kita clear, kita masuk di perintahnya apt get install ya. Ini sudah kita masuk. Oke, sudah clear lagi. Setelah itu kita masuk di git clone ya. Nah, git clone. Nah, ini kita masuk di CCTV dulu ya. Gampang kamera. Si get bla bla bla. Git clone https kita lihat dulu ya. Kita git clone install git ya. Ini sudah tulisan gitnya ya. Insert comment. Oke, kita masuk lagi. Kita apa kendalanya? Git clone coba kita masuk dulu, install dulu gitnya ya, apt get install ya. Oke, baru kita masuk di, kalau tidak berarti ada kendala ya. Oke, kita coba masuk di bus ya. Kita ls dulu ya, apakah ls. Oh, sudah ada ya, hack kamera ini benar ya, hack kamera. Kita coba dan sampai kalau dia, oh belum ada foldernya, kita ganti saja, kita close saja, nanti kita close, kita masuk di Ubuntu ya, ternyata tidak mendukung ini. Kita masuk di Ubuntu. Saya stop share, kita masuk di Ubuntu memang. Oke. Kita masuk di Ubuntu. Oke, kita terekam Ubuntu ya. Terekam ya. Iya Pak, lagi sementara membuka. Oke. Oke. Kita masuk di Ubuntu dulu. Oke, gimana ya saya taruh ini. Oke. Lalu kita masuk di terminal Ubuntu. Kita pakai Ubuntu saja. Ini. Lalu kita mulai ya, kita masuk di rootnya kembali. Nah, selanjutnya kita masuk di perintah apt get install Python ya. Ada di Ubuntu. Get install Python. Oke, setelah itu kita masuk di apt get install git ya. Oke, ini sudah clear ya. Setelah itu kita masuk di git clone ya. Clone. Kita masuk di git clone. Apa ini? Git clone. Git clone.
Oke, kita masuk dulu di browsernya ya, kita gitu. Kita masuk dulu, kita pencariannya kelihatan ini ya. GitHub, GitHub. Ya, mana nih? Ini. Coba ya, kita coba ini ya. Jangan sampai komennya salah ya. Sehingga komennya, oh Campis ya. Kalau begitu kita masuk di Campis. Phishing, berarti bukan ini ya. Sama, berarti bukan ini. Push. Contoh, tracking. Oke, kita GitHub. Terus kita lihat GitHub Angel Security Team Cam Hacker. Ya, berarti dia masuk di Angel Security Team. Ya, ya. Security. Mana ini dia ya? Kita salah. Jadi banyak sih sebenarnya tools-tools, tapi ini yang nah, ini beritanya dia oke, kita ulangi lagi ya. Kenapa tadi dia tidak masuk? Kalau tidak kita coba di Linux ya. Kenapa bisa Ubuntu ini? Apa yang salah ini? Padahal sudah benar ya. Stimir, get kit. Oh, ada 2 git ya. Git. Oh, sudah ya. Jadi kalau sudah ada fatal destination ini, ya sudah ada fatal destination ini, berarti sudah terinstall. Bagaimana caranya? Kita ls listening. Nah, ini sudah ada. Lalu kita masuk di cd ya. Kita masuk di direktorinya cd game hacker ya. Kita masuk game hacker, copy, paste ya. Kita masuk di cd-nya. Kita lihat lagi kalau memang. Jadi ini sudah ada foto-fotonya ya. Oke, kita clear ya. Lalu kita masuk pada CD, kita install pip-nya. Sebuah requirement yang memang harus diinstal. Begitu kita ya dulu. Ya. Iya ya. Kita install. Oke. Lanjut kita masuk di perintah Python ya. Kita masuk di perintah Python. Dengan sendirinya akan muncul semua IP yang bisa dilakukan peretasan secara publik ya. Nah, ini semua apa ya? Semua negara ya, semua negara. Coba kita ambil gimana ya? Indonesia saja ya. Oke, Indonesia mana Indonesia? Indonesia. Indonesia mana Indonesia? Ada ke Indonesia di Pak Daniel? Ini dia ID ya. Nah, ini dia ya. Indonesia. Jadi ada dua yang bisa terekam, ada dua kamera yang bisa terekam dengan 27 ya. Iya. Jadi kita ketik ID ya. Jadi kita ID saja. Nah, ini dia IP dia yang bisa kita lakukan ya, mengintip ya.
kita mengintip. Nah, apakah bisa ya? Ini AMB, kita intip AMB ini. Oh, dia masih jalan ya. Oh. Oke, nggak bisa ya. Kita masuk di sini. Kenapa tidak mau terbuka ya? Tadi terbuka ya. Oke. Oh, dia minta misalnya ya. Ini kita sebut pause sebenarnya. Ya. Tapi ini sudah terjaga ya. Kalau begitu kita masuk, kita close saja, kita masuk di sini. Di Chrome ya. Chrome dengan kita masuk di misalnya kita ini IP-nya ya. Kita copy link, kita close, masuk di Chrome. Ini ya IP-nya ya. Ini IP tadi yang kita copy, kita enter. Oh, tidak aman ya. Nah, ini dia CCTV ya, CCTV yang bisa rekam ini. Di mana ini ya? Yes. Ini ya. Oke. Oh, kenapa? Ini CCTV rumah ya. Streamingnya. CCTV rumah. Rumah siapa ini ya? Dulu kita cek ya. Kita setting. Oh, batal. Oh, oke. Ini virtual alarm. Oh, oke ya. Oh, berarti dia cuma satu kamera saja ya. Yang bisa kita rekam ini adalah satu kamera live, JPG, register, bla bla bla, input, relay. Oh, batal ya. Kita save ini. Jadi dia cuma terekam kamera, satu kamera saja. Dia ada di mana ini ya? Oke, saya ambil lagi yang ada tadi saya setting di IP 119 tadi. Oke. Copy link, masuk tadi di jadi ini kita masuk di misalnya ini ya. Ini real time ini kameranya, cuma satu kameranya. Agak berat ya, agak berat karena ada dua OS ini yang jalan. Parrot tadi dengan tapi dia sudah terekam. Nah, ini dia. Ini pergerakannya di mana nih? Ini ada di input alarm, bla bla bla. Ini loginnya level live. TCP, ya register TCP 85 bla bla register. Jadi ini CCTV ya. Jadi kita coba lagi satu IP-nya tempel, ya, enter. Di manakah gerangan ini? Oh, ada dua ya. Jadi kita ada dua aktivitas. Ya, satu yang ini, ya, satu yang ini ya. Jadi ada di mana? Kita coba JPEG. Apakah kuat ini ya? Oh, JPEG-nya ya, JPEG. Artinya ini yang tidak bergerak. Ini yang streaming ini. Jadi streaming dia berjalan. Oke, kita anu dulu ya. Oke, satu lagi kita coba yang saya rekam tadi. Terus saja jauh ya. Copy link.
Kita masuk di satu lagi. Ya. Oh ini, kelihatan ya. Oh ini live streaming betul. Ada di manakah gerangan ini? Dia bersembunyi. Terus, tunggu ya. Oh ini. Oh jasa marga ya. Jasa marga di. Kita bisa lihat jasa marga perjalanannya. Ya tentu. Oke. Jadi kita bisa intip-intip ya di mana lokasi jasa marga. Tunggu. Oh, jadi kita posisi anonymous ya. Username anonymous, jadi kita tidak terekam ya. Ini. Ini anonymous. Ini real time ya, tanggal 22 ya bulan 8 ya. Kilometer 46 di Jasa Marga. Oke, itu untuk CCTV ya. Jadi ada 27 CCTV yang bisa kita akses. Lalu kita masuk lagi di saya matikan ya. Ini. Jadi di sini kita terlihat ya ini ya. Ini IP-nya yang terekam dengan Ubuntu ini. Ternyata Ubuntu lebih bagus ya. Saya Ctrl C saja, exit lah. Baru kita close ya. Kita close dulu. Kita masuk di parot ya. Kenapa tadi? Power off ya. Kita masuk di ini. Kita masuk di parot OS ya tadi. Tadi masih live streaming ya. Saya bunuh dulu live streamingnya supaya bandwidthnya ini tidak tersiksa dengan itu. Kita lanjut di kamera ya. Nah di kamera tadi kita lihat kita masuk OS ini ya di kamera handphone kita. Saya coba nanti pakai handphone saya ya. Coba saya masuk di web WhatsApp dulu. Web WhatsApp. Google dulu ya. Sudah Google dulu. Web WhatsApp ya. Jadi saya bar web WhatsApp tadi kita masuk di perintahnya. Nah, nanti kita masuk di perintahnya apt oke. Dulu. Oke. Kita masuk di sini ya. Nanti kita matikan dulu. Saya scanner ya. Saya scanning WiFi saya dulu. Saya scan. Kalau saya stop step dulu. Saya scan dulu. Ya. Dalam keadaan online ya. Offline lah. Offline. Saya tatkan dulu dengan WiFi saya. Dengan HP. Taruhlah saya ya HP saya lah. Oke. Sedikit lagi masuk. Jadi kita pakai lab ya, tidak merugikan orang, ya, tidak merugikan tidak merugikan orang ya. Ini sekedar edukasi, jadi tidak merugikan siapa-siapa. Nah, ya. Lalu dia proses
Nanti saya oke ya. Ini grup saya ini banyak sekali ya. Grup dulu ya. Saya masuk di apa ya? Kurniawan ya. Eh, oke ya. Jadi nanti akan disampaikan URL-nya sini. Ya, kita mulai ya. Kita mulai dengan ulangi ya perintah. Oke, kita mulai ya. Kita clear dulu. Clear dulu. Kita kembali di perintah awal. Kita exit ya. Nah, kita masuk kembali di sudo ya. Kali. Nah, lalu kita kembali di perintahnya ya. Ini ya. Oke. Ini apt upgrade ya. Ulangi. Tadi ternyata tidak bisa ya. Oke, lagi jalan ya. Error. Oke, clear ya. Setelah itu kita masuk di Git. Bentar ya, saya cari dulu masalahnya apa. Kenapa tidak bisa di OS ini ya, OS Parrot ini. Berarti ada requirement yang belum diinstal. Habis itu PHP, kita masuk di PHP. Ya, kita masuk di PHP. Lah, ya sudah ya di PHP, Git, PHP kita lalu kita masuk di widget ya, widget. Ya, setelah kita masuk di widget, baru kita masuk di toolsnya ya, git clone ya, ml git. Nah, kalau ada perintah ini, Fata Destination Hack Camera berarti sudah ada sebelumnya, ya sebelumnya. Lalu kita masuk di base, kita masuk di WhatsApp base setup. Oke, oh no, kita harus dulu S ya, kita CD dulu ini. Kalau tidak akan pernah jadi nih, salah ya. Baru kita bahas setup, karena tidak ada direktori yang dilakukan. Nah, ketika ada masuk ini, masuk di base ini, ya. Lalu kita klik misalnya yes ya, yes. Nah, lanjut ya. Kita biarkan dia menginstal. Kita base.exa. Ternyata kita harus pakai base.sa ya. Nah, masuk di. Nah, sisa kita beri pilihan online, live. Kita coba saja YouTube ya, YouTube lah yang biasa ditonton gitu. 3. Nah, kalau bicara ID YouTube, nah, kita masuk di browser ya, di browsernya OS ini. Saya pindahkan di mana pindahnya ini. Ini ya. Kita masuk misalnya di Google dulu. Konsultan Indonesia ya. Konsultan. Nah,
Indonesia. Nah, YouTube-nya Coach Indonesia ya. Oh, YouTube. YouTube. Harus YouTube sih dulu. YouTube. Kalau masuk di beranda dulu lah. Dulu kita misalnya, nah ini sudah masuk YouTube. Terus sampai Coach Indonesia. Oke, ini serah terima sebagian ya. Kita masuk di serah terima sebagian. Enggak usah jauh-jauh ya. Enggak usah serah terima sebagian. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini coba ini. Udah masuk ya nih. CV konsultan. Kita masuk dulu. Apa ya? Gimana sih? Kita pilih ya. Sajalah. Ini sajalah. Ya. Ini itu saya juga ya. Jadi untuk mengetahui ID sebuah YouTube itu dia sampai di ini F ya di ID-nya ini ID-nya. Jadi kita bisa di oke kita size kita paste ya kita enter. Jadi dia akan tunggu ya proses. Nah, register everything. Nah kita ini PHP sudah eksis. Nah sekarang saya klik ini aja ya, copy link. Saya masuk di bukan di salah. Harus ini sudah ya. Salah. Ada di sini. Ini. Paste ya. Paste. Kirimkan ya. Sekarang di HP saya ini ya. Ada di HP saya. Saya ini sudah ada ini. Ini bisa kita sebenarnya modifikasi ya. Modifikasi ya, nah betul shortlist lah. Bahkan kalau yang berbayar, justru kita bisa untuk shortlist yang berbayar itu, justru kita bisa tulis ya sesuai dengan agar orang tertarik misalnya. Ini ya, saya klik ini. Jadi saya klik, tunggu ya. Oke. Jadi dia secara otomatis akan merekam saya ya yang di HP nih. Jadi dia diam-diam saja nih. Jadi dia diam-diam terhadap ya ini. Jadi bunyinya ini ya. Jadi dia otomatis yang mana tadi nih. Jadi ini ya, ini gambar saya ya, gambar saya yang itu dia otomatis gitu. Akan secara otomatis untuk merekam saya secara diam-diam. Halo semuanya. Oke. Oke, saya keluar saja. Saya keluar ya. Aduh. Nah, oke saya Ctrl C saja. Nah, untuk mengetahui bahwa kita ada dalam kamera ini, tentu kita masuk saja ya. Masuk di tuh. Kita masuk di
Nah, ini nih. Tadi ini ya. Oh, ini dia. Ini dia ya. Jadi ini saya ini. Halo. Jadi saya secara otomatis ini ya. Ya, ini saya nih yang lagi terekam di HP saya ya. Otomatis saya bisa. Nah, ini ya saya. Nah, ini yang kemarin ya. Nah, ini siapa ini? Ini siapa ini tadi? Ini apa siapa punya ini ya? Oke. Ini tadi saya ya. Dengan kode-kode saya yang sudah ini secara otomatis ini. Hati-hati kalau kita klik ya sesuatu. Ya, jadi sangat mudah ya untuk melakukan peretasan. Jadi jangan disalahgunakan ya. Cukup sebagai edukasi saja bahwa ada tools yang sangat berbahaya yang bisa meretas kita. Ini tanggal 22 ya, kelihatannya tanggal 22 ya. Ini Expantum 22 ini. Ini baru sekali. Ini dengan baju yang ada sama saya ini pasti sama ya, kacamata, dengan sedikit bisul di kepala ini. Jadi kelihatan ya. Oke. Itu Kelihatan, saja yang bisa saya sajikan. Terima kasih sudah bergabung di kelas Konsultan Indonesia. Oke, baik. Terima kasih Pak Kurniawan, materi yang sangat luar biasa untuk edukasi kepada masyarakat ataupun penonton bahwa podcast kita itu sebenarnya sangat gampang untuk dihack. Ya. Oke, terima kasih. Kalau saja ya, Pak Daniel ya, langsung upload. Jadi besok malam lagi ya, terakhir ya. Iya, materi terakhir besok. Oke, terima kasih Pak Daniel. Ya. Baik, Saya keluar dulu ya. Oke. iya siap Pak.